Indonesia dan Malaysia sudah sejak dulu memiliki hubungan yang erat. Sejak masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Malaka, sehingga kedua negara ini bagaikan saudara seperjuangan. Namun hubungan persaudaraan antara keduanya memudar ketika Malaysia memutuskan untuk menerima kemerdekaan dari Inggris dan membentuk negara Federasi Malaysia yang meliputi Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Keputusan Malaysia untuk merdeka ini mendapat respon negatif dari Presiden Soekarno. Soekarno mengecam pembentukan negara Federasi Malaysia. Soekarno justru menghendaki Malaysia merdeka seperti Indonesia dengan hasil perjuangannya sendiri, bukan diberi kemerdekaan oleh Inggris. Selain itu, masalah yang berujung pada konfrontasi juga dipicu oleh faktor geografis, di mana Inggris takut jika negara Indonesia dan Malaysia jatuh ke tangan blok komunis, maka jalur pelayaran dan perdagangan yang melewati kedua negara tersebut akan sulit untuk dilewati Inggris. Di sisi lain, Indonesia juga takut jika letak wilayahnya yang strategis akan memudahkan Inggris untuk menjadikan Indonesia sebagai target imperialisme. Indonesia berpikir bahwa Malaysia akan menjadi markas para pasukan militer dari Barat, agar lebih mudah memantau dan mengambil alih Indonesia. Namun Indonesia tidak diam begitu saja. Dengan berbagai pengalaman yang dilalui ketika melawan penjajah, mereka cukup yakin akan memenangkan konfrontasi ini dengan mudah, karena menganggap pada saat itu Malaysia belum memiliki kekuatan yang cukup kuat. Untuk menyelesaikan konflik mengenai pembentukan negara Federasi Malaysia, akhirnya pada tanggal 31 Mei tahun 1963, Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Tuanku Abdurrahman, di Tokyo, Jepang. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Manila pada tanggal 7 sampai 11 Juni 1963. Perwakilan dari 3 negara, yaitu Perdana Menteri Luar Negeri Filipina, Menteri Luar Negeri Indonesia, dan Menteri Luar Negeri Malaysia, akhirnya mencapai kesepakatan bersama untuk menunda pembentukan negara Federasi Malaysia sehingga ketegangan mereda. Hubungan yang sempat memberikan nafas lega untuk ketiga negara tersebut ternyata kembali memuncak di KTT Manila pada bulan Juli 1963. Pertemuan tersebut menghasilkan sesuatu yang memicu kembali konflik antara Indonesia dan Malaysia, yaitu Deklarasi Manila. Keputusan tersebut memuat tentang terbentuknya konfederasi 3 negara, yaitu Mapilindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Serta yang paling kontroversi adalah PBB yang akan memegang kendali atas rencana pembentukan negara Federasi Malaysia. Hal ini terlihat dari Sekretaris Jenderal PBB bernama Utan akan melakukan riset terlebih dahulu kepada rakyat di Sabah dan Sarawak. Apakah mereka ingin bergabung dalam negara Federasi Malaysia atau tidak? Inggris yang semakin gusar dengan hal itu akhirnya mengutus Dun Can Sandys untuk mendesak Malaysia agar membentuk negara Federasi Malaysia secepat mungkin. Akhirnya pada tanggal 16 September 1963, Malaysia dan Inggris mendeklarasikan negara Federasi Malaysia dengan menggabungkan 4 negara bagian, Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Hal tersebut membuat Soekarno murka dan langsung menabuh genderang perang terhadap Malaysia dengan mengkampanyekan Ganyang Malaysia. Hubungan diplomatis pun antara Indonesia dan Malaysia menjadi renggang. Hal itu ditandai dengan demonstrasi besar-besaran dalam rangka mendukung negara masing-masing dan mengencam lawan sengketanya. Pada tanggal 20 Januari 1964, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia, sehingga mulai terjadi perang gerilya di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kondisi tersebut membuat Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat pada tanggal 3 Mei 1964 yang berisi perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Pada tanggal 7 Januari 1965,
Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas karena adanya keputusan bahwa Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut membuat Soekarno murka dan mengambil sikap tegas dengan menyatakan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965. Menjelang akhir tahun 1965, konflik sengit yang menggeluti antara Indonesia dan Malaysia perlahan mulai mereda. Permasalahan ekonomi dan konflik ideologi komunis dalam tubuh pemerintahan Indonesia membuat hilangnya antusias masyarakat Indonesia untuk melawan dan memerangi Malaysia. Bersamaan dengan terjadinya konflik internal di dalam negeri, menjadi pemicu terjadinya kudeta pelengseran Soekarno dan digantikan oleh Soeharto. Pada masa pemerintahan Soeharto, hubungan antara Indonesia dan Malaysia mulai ditindaklanjuti. Pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1966, diselenggarakan sebuah konferensi di Bangkok, Thailand, untuk menyelesaikan konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Dalam konferensi ini, Kerajaan Malaysia dan pemerintahan Indonesia membuat kesepakatan bahwa konfrontasi akan diselesaikan secara damai dan fokus untuk membangun hubungan diploma di antara kedua negara. Berakhirnya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia ditandai dengan penandatanganan piagam Agreement to Normalist Relation between Malaysia and the Republic of Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1966 oleh Perdana Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak, dan Perdana Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik.